Oke, kita mulai ya untuk kelasnya Data dan Pustaka minggu ini, minggu ke-11 sesuai dengan kontrak kuliahnya tentang menyusun kata kunci untuk pencarian literatur. Jadi tidak murni kita menggunakan apa ya istilahnya Google ya, googling seperti itu. Karena kadang-kadang kalau googling itu juga beberapa bisa ketemu langsung dengan hasilnya, beberapa juga akan miss atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya hari ini. Oke, mohon maaf ya terlambat karena memang ini minggu-minggunya audit mutu internal fakultas, jadi memang suka ada rapat mendadak untuk persiapan auditnya. Oke, kita mulai. Agak banyak ya slide-nya. Kalau dilihat dari slide-nya tadi mungkin sudah ada yang sempat melihat di share screen saya itu hampir 55 ya. Tapi itu sepertinya banyak gambarnya ya. Kalau saya lihat itu banyak gambarnya. Butuh strategi. Jadi kalau kita ingin mencari sumber kredibel untuk bahan bacaan kita, tentunya kalau kita berbicara penelitian, tentu kita butuh sumber atau literatur yang nantinya akan kita gunakan untuk mensupport ide, inovasi, ataupun sudah sejauh mana sih perkembangan penelitian yang dilakukan oleh mereka-mereka yang fokus di bidangnya, dan juga butuh untuk kebaruannya apa nih yang bisa kita tambahkan dari penelitian terakhir. Seperti itu kira-kira. Kenapa? Karena ledakan informasi yang semakin tidak terkendali. Apalagi sekarang semuanya sudah open access ya, open public juga. Beberapa publisher-publisher terkenal itu sudah tidak lagi menagihkan biaya ketika kita ingin mengakses jurnalnya. Kemudian agar informasi yang didapat relevan dengan topik yang diinginkan. Kemudian menghemat waktu pencarian dan mempermudah proses pencarian. Dari sekian banyaknya jurnal, artikel, kredibel yang bisa kita jadikan acuan, tentu kita tidak perlu menghabiskan waktu sebegitu lamanya pada satu publisher. Jadi kita bisa memanfaatkan misalkan ada waktu nih 1 jam untuk literatur review. Kemudian kita ada tim, misalkan seperti itu ada 5-6 orang, kemudian kita bagi kamu ke jurnal A, kamu ke publisher B, kamu ke publisher C, dan seterusnya. Seperti nanti strategi yang bisa kalian lakukan ketika ada tugas mini literatur review ya, yang berkelompok itu bisa sangat menghemat waktu. Kemudian untuk mendapatkan informasi lain yang berhubungan dengan topik kita. Jadi apakah topiknya itu luas, kemudian kita persempit ruang lingkupnya, semakin fokus ya, akan semakin bagus ketika kita mendapatkan literatur review yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya, definisi strategi pencarian adalah suatu proses untuk bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang benar-benar relevan dengan kebutuhan informasi pengguna. Strategi pencarian merupakan himpunan keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam proses pencarian dengan tujuan untuk menemukan sejumlah cantuman yang relevan, menghindari ditemukannya dokumen yang tidak relevan, menghindari jumlah cantuman yang terlalu banyak, dan juga menghindari tidak ditemukannya cantuman sama sekali. Jadi dari sini kita bisa tahu ya kalau jurnal-jurnal kredibel itu pasti akan mencantumkan selengkap apa yang bisa ditampilkan pada publik. Misalkan abstraknya, penulisnya, afiliasi penulisnya, keyword atau kata kunci dari jurnal-jurnal tersebut, kemudian publishernya menerbitkan jurnal itu tahun berapa, daftar pustakanya juga kadang-kadang ada yang menampilkan seperti itu. Jadi sudah bisa memilih dari halaman awal ketika kita klik nanti kira-kira jurnal yang berhubungan itu, kemudian kita bisa tahu, oh ini ternyata betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oh ini tidak sesuai, saya cari lagi yang lain, kira-kira seperti itu. Karena memang tidak mudah ya, kalau kita berbicara penelitian, literatur penelitian, studi literatur, literatur review, itu tidak semudah ketika kita mencari
misalnya tugas ya, tugas manajemen pemasaran misalnya seperti itu, atau tugas kecerdasan buatan disuruh buat resume atau laporan seperti itu. Nah, itu kita bisa tinggal googling, kemudian ada berbagai macam web. Nah, kalau untuk literatur review, kemudian penelitian, publikasi, tidak boleh menggunakan sumber-sumber yang basisnya adalah website, kecuali websitenya itu adalah website resmi dari misalnya pemilik tools. Kalau kita ingin menggunakan tools seperti MATLAB atau Prom dan lain sebagainya, itu kan mereka punya website. Nah, itu boleh dicantumkan pada daftar pustaka. Tapi kalau yang berupa kalimat, kemudian berupa rujukan dan lain sebagainya, biasanya juga menggunakan acuan studi literatur yang berupa artikel atau jurnal ilmiah juga. Jadi tidak boleh dari website-website seperti itu. Kemudian tahapan menelusuri informasi, ini ada tahapannya. Yang pertama adalah menentukan kata kunci, kemudian ini berurutan bisa ya, tapi kalau mau dibuat pun yang pertama menentukan kata kunci dulu, kemudian ketika kata kuncinya itu tidak spesifik yang kalian inginkan, kemudian balik lagi ke mengidentifikasi kebutuhan, itu juga bisa. Jadi ini kadang-kadang akan looping ya istilahnya. Kalau dalam bahasa pemrograman ya istilahnya itu looping. Jadi kembali ke step awal, kemudian maju lagi, kemudian mundur lagi. Jadi disesuaikan dengan hasil yang kalian peroleh ketika mengeksekusi hal-hal atau sesuatu yang ingin kalian cari tersebut. Di sini identifikasi kebutuhan informasi boleh, ini dilakukan dulu boleh, tapi kalau misalnya sudah ada nih dalam hasil diskusi kita dengan kelompok, mau menentukan kata kuncinya itu apa, atau apa sih topik penelitian kita, misalnya COVID-19. Maka COVID-19 itulah yang menjadi kata kunci kita. Kemudian kita back lagi ke belakang, kebutuhannya apa? Berdasarkan batuk mungkin, atau berdasarkan influenza, demam, dan sebagainya. Nah, itu disebut identifikasi kebutuhan informasi tentang COVID-19. Makanya untuk identifikasi kebutuhan informasi dan menentukan kata kunci ini kadang-kadang bisa dibalik urutannya. Kalau memang mau fokus langsung, maka bisa identifikasi dulu. Jadi ditentukan dulu dari awal, misalnya mau apa, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu skopnya mau yang mana, deep learning. Deep learning mau skop yang mana, transformer, sec to sec, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti akan menjadi kata kuncinya. Jadi, beberapa kata kunci dari skop yang luas ke skop yang lebih kecil, itu nanti bisa dilakukan dengan mudah. Tapi kalau kita sudah punya kata kunci dulu, misalkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian ketika kita klik di mesin pencarian atau beberapa publisher kecerdasan buatan, kemudian nanti kecerdasan buatan itu akan muncul beberapa bagian, seperti machine learning, deep learning, sistem temu kembali informasi, kemudian natural language processing, dan sebagainya. Misalnya seperti itu ya, bahasa-bahasa yang ada di teknik mungkin mengerti, mungkin untuk yang kesehatan kalau belum tahu apa itu mungkin nanti bisa dicari. Nah, itu seperti itu. Jadi antara identifikasi kebutuhan informasi dengan menentukan kata kunci ini bisa dibalik prosesnya, tergantung dari mungkin yang mencari sudah berpengalaman, yang mencari sudah tahu apa yang mau dia cari dengan kata kunci yang tepat, misalnya seperti itu juga bisa. Kemudian penelusuran informasi, ini bisa berbagai media kita gunakan, salah satunya perpustakaannya UNER, lib.uner.ac.id, itu juga bisa sebagai salah satu strategi penelusuran informasi. Kemudian evaluasi sumber informasi. Evaluasi sumber informasi ini maksudnya ketika sumber-sumber informasi itu kita buka, kemudian kita lihat, oh ini nggak cocok. Kemudian kita tutup. Kita pindah ke sumber informasi yang lain. Publisher kedua misalnya seperti itu. Oh ini juga kurang spesifik. Yang terakhir 2018. Cari lagi publisher yang baru atau media yang lain. Ini ternyata cocok. Maka sumber yang ketiga yang kita gunakan sebagai sumber literatur review yang akan kita lakukan pada penelitian ataupun proyek kita. Ini maksudnya evaluasi sumber informasi. Kemudian strategi penelusuran informasi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Apakah perlu melakukan semuanya? Tidak. Pilih saja yang sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan penelitian dan proyeknya.
Misalnya cukup dengan mengembangkan istilah. Ketika kita mencari pada mesin pencarian, itu ada sinonim, akronim, singkatan, bahasa lain. Nah, itu boleh. Jadi misalnya sinonim saja cukup. Atau akronim. Misalnya ERP, itu akronim dari Enterprise Resource Planning, dan lain-lain. Singkatan, begitu juga. Jadi kadang-kadang ada publisher yang juga menyediakan singkatan, bisa di-search, kemudian nanti akan muncul hasilnya. Kemudian bahasa lain, mungkin ada yang dalam bahasa Indonesia, kalau biasanya jurnal dalam bahasa Inggris, kalau untuk negara Indonesia ada jurnal-jurnal yang juga dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Turki, Jerman, mungkin yang jago bahasa-bahasa negara lain, juga bisa mendapatkan sumber-sumber bahasa lain tersebut. Kemudian boolean logic, nah ini boolean logic ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang spesifik tergantung dari yang kita inginkan. Untuk boolean logic, ini sebetulnya kata-kata boolean logic ini adalah miliknya anak IT ya, teknik computer science. Jadi semacam gerbang logika begitu ya, ada and, or, dan not. Kalau and berarti ada informasi satu, ada informasi dua, maka kedua informasinya akan digunakan untuk mencari oleh search engine-nya. Kemudian or, itu pilih salah satu. Jadi ketika search engine-nya menemukan or pada mesin pencarian tersebut, maka ketika kita menemukan misalkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, maka ketika kita mencari kecerdasan buatan or kecerdasan mesin, pembelajaran mesin maksud saya, itu nanti bisa menampilkan kecerdasan buatan saja tanpa pembelajaran mesin. Tapi kalau and, harus dua-duanya. Kemudian not artinya tidak, artinya adalah negasi. Jadi antara dua informasi tersebut, kira-kira manakah yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari dua tersebut. Kemudian menggunakan fasilitas, ini ada tanda petik 2, kemudian nanti kata kuncinya atau informasi yang dibutuhkan, kemudian parentesis, tanda kurung ya, kemudian field, dan truncation. Mengembangkan istilah, ini contohnya virus, avian flu, amino acid, dan marketing. Virus, ini istilah-istilah lain pada virus, ada bakteria, virologi, dan sebagainya. Avian flu, ada avian influenza, ada SARS, epidemic, animal disease, dan lain-lain. Amino acid juga seperti itu, ada peptides, ada protein sintesis, ada biochemistry, dan lain-lain. Kemudian marketing juga begitu, ada e-commerce, ada advertising, sell, dan lain-lain. Jadi ini adalah skop yang lebih spesifik dari istilah besarnya. Begitu juga dengan berbagai macam istilah yang ada di background pendidikannya kalian. Jadi ini kan hanya 4 dari sekian banyak istilah yang digunakan untuk penelitian ataupun proyek. Misalkan seperti ini, pengaruh pemanasan global terhadap migrasi burung-burung. Kemudian dari topik yang besar itu, kita bisa memetakan kata kuncinya, pemanasan global atau global warming, kemudian migrasi, migration, burung, birds, rumah kaca, yang berkaitan dengan topik besarnya. Kemudian kata yang berhubungan ada perubahan iklim, climate change, pembakaran hutan, lapisan ozon, dan lain-lain. Jadi, ini bisa ditambahkan ya, tetap bisa ditambahkan, kemudian ini bisa ditambahkan juga apa yang berhubungan dengan topik besarnya. Nah, ini disebut dengan mengembangkan istilah. Selain seperti ini. Kemudian ini adalah menggunakan alat bantu. Nama alat bantunya adalah thesaurus, jadi di sini ada BT, NT, dan RT. BT adalah broader term, NT adalah narrow term, dan RT adalah related term. Jadi seperti ini. Personal management, ini adalah topiknya. Kemudian broader term-nya ada management, industrial relation, human relation. Kemudian narrow term-nya ada employee training, job analysis, job satisfaction, dan lain-lain. Kemudian untuk related term-nya ada employee factory management. Nah, seperti ini ya, menjepret,
mengambil gambar itu meliputi bisa menjepret, mengabadikan, memotret, dan memfoto. Walaupun sebetulnya mirip-mirip ya, ini adalah kata-kata lain atau sinonim dari mengambil gambar. Jadi ketika kita tidak menemukan literatur yang fokus kepada pengambilan gambar atau mengambil gambar, kita bisa menggunakan kata-kata menjepret, memfoto, memotret, mengabadikan, atau mungkin ditambah lagi dengan mendokumentasikan. Kira-kira begitu untuk sinonim ya, kata-kata yang memiliki makna yang mirip. Untuk boolean logic, tadi ada and, or, dan not. Operator boolean berperan sebagai pembentuk konsep dari apa yang hendak ditanyakan oleh pemakai terhadap sistem temu kembali informasi atau STKI. Logika boolean digunakan untuk menghubungkan istilah-istilah pencarian baik yang memakai kosakata terkontrol maupun yang menggunakan bahasa alamiah. Bahasa alamiah ini adalah bahasa yang kemarin sudah pernah kita pelajari ya, yang sudah pernah saya sampaikan. Kalau bahasa yang satu dengan bahasa yang lain itu ada korpusnya. Jadi korpus bahasa Indonesia, korpus bahasa Inggris, ada korpus bahasa Jerman mungkin, itu merupakan bahasa alamiah. Dan kadang-kadang dalam bahasa Indonesia seperti contoh itu ada beberapa dialek, penyingkatan, kata hubung yang lebih banyak daripada bahasa Inggris. Nah, itu di sini disebut juga dengan bahasa alamiah. Apakah tidak mungkin ketika kita ingin mencari bahasa alamiah korpus untuk bahasa tertentu? Dengan menggunakan boolean logic, itu sangat mungkin untuk bisa membantu kita mendapatkan informasi yang lebih spesifik terhadap scope yang kita inginkan. Ini contohnya boolean operator, virus Ebola, N. Kalau N, karena gabungan, plus ya ditambah satu variabel dengan variabel lain ditambah untuk bisa mendapatkan hasil dari search engine yang kita gunakan nanti, maka ini ya lingkupnya, virus Ebola. Kemudian ini adalah OR. Aku ekorek aku nggak tak tarik. Ini adalah OR. OR adalah atau. Sama seperti maknanya dalam bahasa Indonesia ya, atau. Jadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Untuk OR. Kemudian kalau not, memang not itu adalah tidak artinya, atau kalau dalam bahasa matematis, not itu artinya adalah negasi. Dan biasanya simbolnya itu seperti ini. Ini adalah simbol untuk not atau negasi. Jadi bisa virus, kemudian kalau tidak virus, Ebola. Seperti itu. Itu adalah not, tapi tidak dua-duanya dan tidak juga irisannya. Kalau himpunan ini irisannya ya. Kemudian kita lihat untuk N, di sini sudah disampaikan ya. Both terms include in any result. Artinya, ketika kita mencari drugs and cancer, artikel-artikel yang muncul akan menyangkut drugs dan cancer. Informasi drugs dan cancer akan tercakup dalam hasil pencarian. Jika hanya menampilkan salah satu dari terms, tidak akan ditampilkan. Jika tidak mengandung dua-duanya pun tidak akan ditampilkan. Karena N mutlak harus dua-duanya tercakup pada hasilnya. Kemudian N, seperti ini ya, N grouping, biasanya juga mengandung terms untuk ide-ide atau konsep-konsep yang berbeda, dan juga bisa dikombinasikan dengan OR. Jadi antara boolean logic itu, and, or, dan not, itu bisa digabungkan. Jadi tidak mesti and, or, dan not. Tapi ketika kita punya and, kemudian kita butuh di dalam and itu ada or-nya, ada not-nya, itu bisa. Jadi tidak mesti stand alone ya, maksudnya berdiri sendiri. Ketika nanti diimplementasikan di search engine, itu tidak bisa dipakai ketiga-tiganya, itu tidak betul. Jadi ketika kita butuh and, kita butuh juga or di dalamnya, maka tetap bisa digunakan. Contohnya seperti
Contohnya seperti ini, heart attack and smoking, diabetes and exercise, cancer and treatment or therapy. Kemudian OR hanya satu, jadi tidak dua, yang akan dimunculkan pada search engine-nya. Jadi di sini ada OR akan menampilkan hasil pada search engine jika keduanya itu termasuk, misalnya di sini ada dogs, ada gigi taring ya, kanin. Ini bisa ditampilkan adalah anjing yang memiliki gigi taring, atau gigi taring yang dimiliki anjing itu seperti apa. Nah, itu juga akan muncul artikel-artikel publikasi ilmiah mungkin yang kedokteran hewan seperti itu ya. Itu akan memunculkan salah satu dari dua ini. Jadi tidak wajib satu, dua seperti N. Jadi di sini contohnya adalah selain dogs dan gigi taring ini ada faculty atau teacher atau profesor. Jadi salah satu dari beberapa kata kunci yang dibutuhkan. Jadi nanti akan kita lihat ya contohnya bagaimana di search engine supaya tidak bingung. Karena ini betul-betul bagaimana cara OR tersebut bekerja. Jadi secara logikanya seperti ini, nanti ketika kalian kan tidak perlu belajar logikanya ya untuk yang tidak berlatar belakang dalam pengembangan search engine ataupun aplikasi seperti itu ya. Nah, di sini nanti akan kita lihat bagaimana sih contoh implementasi dari AND OR ini pada search engine seperti Google Advanced. Mungkin yang sudah pernah menggunakan Google Advanced bisa melihat kalau di situ ada AND dan OR-nya. Kemudian Web of Science atau WOS sebagai salah satu database publikasi ternama dan terbesar juga, itu juga menggunakan bantuan dari Boolean Logic. Kemudian not drugs, not antibiotics. Nah, di sini juga not tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau not itu adalah kalau misalnya dua-duanya masuk, ada artikelnya atau publikasi ilmiahnya ada tentang drugs dan antibiotik, maka akan menampilkan hasil di luar hasil tersebut. Jadi misalnya seperti ini, students not dental, artinya yang mahasiswa yang statusnya student akan ditampilkan seluruhnya, tapi tidak dengan dental. Begitu juga dengan diabetes, di sini diabetes ya, bukan remaja, artinya siapa saja yang terkena diabetes yang bukan remaja, itu yang akan ditampilkan pada search engine-nya.
Ini cara-caranya, bagaimana cara menyatukan boolean logiknya and, or, dan not. Mengidentifikasi konsep, kemudian melist specific term untuk setiap konsep, memasukkan terms untuk setiap konsep pada or statement, karena or statement itu kan atau ya, biasanya dijadikan pemisah antara satu kunci dengan kunci yang lain, tapi tidak harus include kedua kuncinya atau kata kuncinya. Maka bisa menggunakan or yang di dalamnya yang dicakup dengan tanda kurung. Jadi seperti ini maksud saya. Saya notasikan saja. Misalnya seperti ini. Ini or ini. Kemudian nanti ada and misalkan. Kemudian ada lagi or ini. Nah, ini nanti akan diproses oleh search engine dengan bantuan mesin pencari dari publishernya ataupun Google Advanced dan lain-lain yang biasanya kalian gunakan. Ini akan diproses dan akan sudah diketahui hasilnya dari search engine-nya. Oh, ternyata ini ingin mencari kata kunci ini atau ini dan ini atau ini. Maka kalau kita lihat dari ininya, dari logikanya ya, karena ini sangat teoritis sekali sebetulnya. Sebentar. Ketika kita ingin, sebentar, ini kenapa tidak bisa? Menulis. Ya sudah. Misalkan ini dengan ini akan ditampilkan salah satunya. Misalkan ini ya yang diambil. Kemudian yang ini akan diambil yang ini. Maka dari search engine karena di sini ada get booleannya n, maka ini dan ini nanti akan muncul hasilnya atau kombinasi ini dan ini atau kombinasi ini dan ini dan ini. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Dan terakhir, kalau dibutuhkan, bisa menambahkan add any not statement di akhir. Jadi ada not statement-nya di akhir, boleh ditambahkan kalau ada not. Prinsipnya juga sama seperti ini. Kalau butuh untuk menambahkan not, maka tambahkan not apa kata kunci dari jurnal atau publikasi yang kita tidak ingin include-kan pada proses pencarian search engine ini. Ini adalah contohnya ya, N seperti ini, di sini ya letaknya pada search engine, kemudian OR di sini bisa, kemudian di irisannya juga bisa, di sini juga bisa karena dia salah satu. Kemudian not di sini, bukan di sini. Kalau ini yang diambil, maka bukan ini. Misalnya seperti itu. Kalau untuk not sangat fleksibel ya, mana yang tidak ingin kita ikutkan, maka kita berikan not. Seperti ini contohnya yang saya sampaikan tadi dengan logikanya ya. Ini adalah contoh konsepnya. Or, and, or, and, or. Maka bisa dihitung kombinasi yang akan dilakukan oleh search engine-nya adalah ini bisa ya, ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Jadi menghitung kombinasi. Kalau matematika kan menghitung kombinasi ya dengan rumusnya. Nah, itulah nanti yang akan ditampilkan oleh search engine publikasinya. Tapi kalau misalnya n, maka semuanya akan dikompil atau akan diproses oleh search engine-nya dan akan menghasilkan seluruh yang bermuatan breast cancer, breast neoplasm, breast tumor, obesity, overweight, DMI, insiden, epidemiologi, dan lain-lain yang ada di konsep 1, 2, dan 3. Yang tidak termasuk ada kata-kata kunci yang ada di konsep 1, 2, 3, maka tidak akan diikutkan. Kalau N, karena harus memuat semua
konsep yang masuk ke dalam N tersebut. Kalau OR akan lebih fleksibel. Jadi nanti kita sebagai pencari literaturnya dengan bantuan search engine tersebut akan mudah. Breast cancer apakah berpengaruh ke obesity, misalnya seperti itu, apakah berpengaruh ke insiden? Atau lebih ke neoplasmnya, bukan kansernya. Kemudian, apakah tumor berpengaruh terhadap overweight atau BMI dengan epidemiologi, misalnya seperti itu. Bukan hanya ini saja ya yang bisa dijadikan boolean logic, tapi mungkin skup-skupnya kalian yang tidak tercantum di slide materi data dan pustaka ini juga bisa dilakukan boolean logic. Kemudian untuk OR statement, satu per konsep. Nah, seperti ini ya contohnya. Influenza, or flu, or orthomisovirus. Atau seperti ini, treatment, or terapi, or management. Outcome, or recovery, or success. Maka ini diambil adalah salah satunya. Ketika publisher tersebut tidak menyediakan, misalnya seperti ini, flu tidak menyediakan, maka mungkin nanti influenza yang akan muncul pada tampilannya setelah selesai melakukan processing terhadap database yang mereka miliki. Begitu juga dengan treatment, terapi, maka akan muncul nanti hasil dari treatment ataupun terapi, tapi tidak dengan manajemen, karena mungkin tidak ada manajemen pada scope database pada publisher ataupun jurnal tersebut. Kemudian untuk N, ini seperti tadi contohnya bisa diletakkan di antara OR. Influenza, or flu, N, vitamin C, OR, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi OR dulu, diapit parentesis atau kata kurung, tanda kurung. Kemudian ada N, kemudian ada OR lagi. Kemudian consider not statement yang mungkin ingin ditambahkan. Tapi di sini not ya, not tidak sering digunakan. Kalau butuh ditambahkan, kalau tidak butuh maka tidak ditambahkan. Kita lihat contoh dari search engine yang menerapkan boolean logic atau logika dari aljabar boolean. Seperti ini mungkin halaman awal kalau kalian sudah pernah buka Google Advanced, maka ini adalah tampilannya. Kemudian di sini bisa kita telaah manakah yang termasuk N, manakah yang termasuk OR, manakah yang termasuk not. Seperti ini, semua kata berikut, N, misalnya seperti ini ya, ketikkan kata-kata penting. Red, terrier, 3 warna. Jadi ini adalah kata-kata kunci yang digunakan N di dalamnya. Jadi tidak bisa dipisah. Kalau hanya red saja yang muncul, maka itu OR. Nah, di sini adalah kata-katanya semua kata berikut. Misalnya seperti kalau kita mau mencari Internet of Things, maka Internet of Things adalah N. Internet of Things. Maka Internet of Things adalah satu frasa. Kalau kita ingin mencari Internet or Things, maka akan muncul Internet, misalnya Internet tahun berapa, kemudian di negara mana udah sampai 5G misalkan, nah itu adalah yang berhubungan dengan internet hasilnya. Tapi kalau N, maka yang muncul adalah apa sih Internet of Things tersebut, karena Internet of Things itu kalau pakai N akan menjadi satu frasa yang tidak bisa dipisah ketika kita search di search engine. Kemudian ini adalah OR, salah satu dari kata-kata berikut. Kita lihat contohnya, ketikkan di antara semua kata yang Anda inginkan, misalkan miniatur or standar. Jadi sama seperti contoh-contoh sebelumnya juga ya. Kemudian, tak satu pun dari kata-kata berikut. Tak satu pun dari kata-kata berikut, maka termasuk not. Contohnya seperti ini, masukkan tanda minus sebelum kata yang tidak Anda inginkan. Karena minus itu menandakan bahwa, oh tanda ini atau kata-kata kunci ini tidak ingin dimasukkan ke dalam pencarian. Misalnya seperti ini, Jack Russell. Ada minusnya, minus Jack Russell. Artinya, yang berhubungan dengan Jack Russell itu tidak akan muncul nanti oleh search engine Google Advanced. Kemudian ini adalah contoh
tampilan untuk search engine Web of Science. Salah satu yang paling besar, yang sering kita gunakan dalam literatur review. Sama seperti Scopus, mungkin pernah dengar ya, Scopus, Web of Science, Web of Knowledge, sama ya, Web of Science sama Web of Knowledge dan Web of Science. Jadi isi itu adalah Web of Science atau WOS. Ada juga yang menyebutnya WOS. Nah, di sini bisa kita pilih ya dari drop-down menunya, mau berdasarkan topik, mau berdasarkan title, author, group author, publication name, tahun publish, language, dokumen, type-nya. Di sini bisa kita lihat N. Dan di sini kalau kita klik drop-down-nya, akan ada or dan not. Maka kalau kita ingin mencari suatu jurnal yang spesifik, maka kita tinggal gunakan and or-nya ini. Kalau ingin lebih spesifik, maka and. Kalau and harus muncul kedua kata-kata yang kita inputkan. Tapi kalau bolehlah mirip-mirip, tidak harus sama, maka or. Ini adalah contoh implementasi dari Boolean logiknya. Ketika kita sebagai pengguna, yang perlu diketahui adalah and itu untuk apa sih, or untuk apa, not untuk apa. Tapi bagaimana caranya ke dalam logika atau algoritma pemrograman itu mungkin tidak perlu tahu ya, hanya mungkin mereka-mereka yang dari IT saja yang perlu tahu karena mereka adalah developernya. Tapi kalau untuk kita-kita yang kalian, bukan kita ya, saya IT kebetulan jadi mengerti ini bagaimana, hanya mengetahui ini bagaimana sih and, or, dan not itu cara kerjanya. Jadi ini ya, select Boolean operator. Ini yang dipilih ketika kita butuh informasinya itu lebih spesifik, atau boleh deh scope-nya luas, seperti tadi kan ada broader term, ada narrow term, ada related term. Kemudian fase, pencarian fase, frasa, jadi kata-kata yang mengandung frasa akan lebih baik kita gunakan tanda petik 2 pada search engine-nya. Misalkan, intellectual property right, atau dalam bahasa Indonesia, hak kekayaan intelektual. Itu adalah satu frasa yang tidak bisa di-cut. Hak kekayaan. Beda dengan hak kekayaan intelektual. Sama juga misalnya seperti ini ya, intellectual property right. Atau production house. Kalau kita cut atau kita pisah, production house. Production/house. Maka produksi dengan rumah produksi akan berbeda maknanya. Nah, itu yang dimaksud dengan frasa. Cara mencarinya pada literatur search engine itu juga akan berbeda. Kemudian bahasa ibu juga sama, kalau kita cut atau kita pecah bahasa dan ibu akan berbeda maknanya dengan bahasa ibu. Seperti itu yang dimaksud dengan frasa. Kemudian truncation, nah ini adalah cara yang salah satu cara terbaik juga kalau menurut saya untuk melakukan penelusuran melalui penggalan kata. Jadi kita tidak perlu untuk mencari kata lengkapnya. Ketika kita masukkan kata, misalnya seperti ini, child, bintang, ini adalah notasi untuk truncation ya, jadi ada bintangnya di belakangnya, seperti ini. Kenapa tidak terlihat? Ini ya. Nih. Nah, jadi ketika kita memasukkan kata child, manage, ada bintangnya, ada star-nya ya. Artinya, search engine tersebut mengetahui kalau kita ingin menampilkan seluruh kata yang mengandung child. Baik itu child, children, childish, dan lain-lain. Begitu juga dengan mene, bintang. Artinya nanti kita butuh kata-kata yang mengandung mene itu tadi. M-A-N-A-G. Management, managing, manage, dan lain-lain. Jadi dari satu kata akan menjadi beberapa kata yang similar yang mengandung kata yang sebelum tanda bintang tadi untuk truncation. Ini juga bagus untuk mencari jurnal-jurnal terkait.
Evaluasi sumber informasi, ini tadi kualitas informasinya itu bagaimana, tergantung dari otoritas webnya, otoritas pengarang atau penerbit, dan kualitas informasi. Dan di sini otoritas URL bisa kita lihat kalau misalnya isi dengan jenis domainnya itu sama. Seperti misalkan .edu.ac, itu pasti pendidikan, kalau di Indonesia ya, di luar negeri pun juga begitu, uner.ac.id, berkeley.edu, dan sebagainya. Kemudian .gov.mil, pemerintah, contohnya bppt.gov.id, artinya governance ya, governance Indonesia. Kemudian .org, non-profit organisasi, misalkan inajns.org, itu artinya milik tersebut milik sebuah organisasi yang berfokus kepada jurnal atau publikasi, misalnya seperti itu. Kemudian .com, ini adalah komersial atau ISP, contohnya detik.com, kompas.com, Tokopedia, Shopee, dan seterusnya. Itu termasuk komersial atau ISP. Kemudian otoritas penerbit atau pengarang bisa melihat di websitenya. Di websitenya itu pada menu About Us, Background, Biografi, Filosofi, dan lain-lain. Jadi itu bisa kita lihat pada menunya, menu di search engine-nya atau di publisher-nya bisa, kita lihat ada menu tersendiri, atau di bagian bawah ya, semacam footer-nya, untuk melihat About Us, Background, atau filosofinya. Kemudian apakah ada alamat email yang bisa dikontak? Bisa dikontak, bagaimana penerbitan bulan ini, apakah masih bisa submit, misalnya seperti itu ya, kalau yang berhubungan dengan jurnal, dan lain-lain. Kemudian cari nama melalui kamus biografi, search engine, search directory. Kalau search directory ini untuk beberapa database yang mengizinkan penggunanya untuk bisa melihat langsung apa sih data yang mereka punya. Jadi nanti kita tinggal klik direktorinya yang sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita download atau kita lihat. Kualitas informasi, cari link, additional site atau related links, publikasi akademisi atau populer. Jadi yang akademisi tentu dia lebih berbau kepada akademik, kemudian ilmiah ya, bahasanya juga formal. Kalau populer, kadang-kadang penyampaiannya tidak seformal untuk lingkup akademis. Kemudian apakah memuat pandangan lain, bias, berlawanan, nah ini juga bisa. Kalau misalnya bias, artinya penelitian tersebut biasanya kurang dapat dipercaya, menjadi rujukan penelitian-penelitian yang lainnya. Apakah ada copyright? Copyright biasanya seperti buku, gambar-gambar yang ada di buku tersebut, kalau kita cantumkan di laporan atau di proposal kita misalkan, atau di publikasi kita, tanpa mencantumkan sumber, akan terkena copyright. Kemudian pendapat atau pandangan lain yang mengacu, seperti search engine, search box, ada link URL, menghasilkan halaman-halaman yang punya link pada site tersebut. Kemudian terdapat dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau populer, dan apakah ada tanggal publish-nya, atau apakah ketika sudah dipublish ada revisi, kemudian dipublish lagi, apakah ada tanggal revisinya, yang menandakan kalau artikel tersebut diperbarui pada tanggal sekian. Nah, itu menandakan, atau bagaimana cara kita mencari tahu bagaimana kualitas informasi dari jurnal atau publisher ataupun penyedia artikel-artikel yang akan kita jadikan rujukan. Kemudian alat penelusuran, ada komunikasi langsung, ada katalog perpustakaan, ada web atau search engine, ada pangkalan data atau database. Jadi di sini bisa kita lihat ya, jadi memang inilah biasanya yang kita gunakan untuk mencari sumber literatur yang resmi atau kredibel. Kalau komunikasi langsung, kita bisa bertemu muka atau tatap muka melalui telepon, surat menyurat, email, anggota newsgroup atau milis, atau anggota profesional. Keanggotaan profesional seperti Aptikom, mungkin pernah dengar, Asosiasi Perguruan Ilmu Komputer ya, kemudian ISINDO, Sistem Informasi, kemudian ada IEEE untuk teknik, kemudian asosiasi-asosiasi profesi yang lain, seperti yang sudah pernah kita bahas ya, ada ASA, untuk psikologi juga ada, untuk kesehatan juga ada, dan lain-lain.
Kemudian ini adalah salah satu contoh untuk katalog perpustakaan UNER. Online Public Access Catalog. Jadi ada ini ya, koleksi-koleksinya apa saja yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, ini adalah cara kita mencari simple search. Simple search, kita tinggal mengisi seperti ini ya. Kata kunci, judul, semua bahan, kemudian ini. Nah, kita ingin mencari perpustakaan pusat, kemudian kata kunci kita kosongkan, judul kita kosongkan, semua bahan kita kosongkan. Kemudian kita cari, maka akan muncul semua 1114 hasil. Maka misalnya seperti ini ya, ini yang nomor pertama, artinya mungkin ini yang paling sering dicari dan di-download. Seperti ini, analisis dan desain berorientasi service untuk aplikasi manajemen proyek. Nah, inilah yang akan muncul ya, dan akan mengikuti yang nomor 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah pencarian yang sederhana. Pakai Google pun seperti ini. Misalnya kita mencari manajemen proyek, maka akan muncul sekian page untuk manajemen proyek. Kemudian advance, seperti Google Advance, berbeda dengan google.com yang biasanya kita gunakan untuk mencari ya. Untuk advanced search atau Google Advance, kalau untuk Google, itu lebih detail. Seperti ini, jenis bacaan, target pembaca, kata kunci, bahasa, bentuk karya. Di dalam judul. Jadi ini semua kalau diisi akan boolean logiknya itu N. Semuanya harus sesuai dengan yang diinputkan pada advanced search ini. Kalau tidak ada, maka hasilnya nanti akan menjadi hasil tidak ditemukan atau not found. Kemudian kita ubah lagi, misalkan semua umurnya, semua umur, semua jenis bacaan ini bahan ini kita ubah misalkan tumor otak, kata kunci kedokteran, atau bedah saraf, mungkin bahasanya semua bahasa, maka akan muncul seluruh Jadi ini adalah contoh dari Google Advance. Ini adalah detail katalog, contohnya ya, analisis dan desain berorientasi service untuk aplikasi manajemen proyek. Nah, ini nomor barcode-nya, nomor panggil, akses, lokasi, ketersediaan. Nah, ini kita bisa lihat setelah kita klik yang ini tadi. Ini kita klik, kemudian akan mengarah kepada detail katalognya. Nah, ini juga sama, tidak hanya katalog berupa buku ya, kebetulan ini buku. Kalau misalnya jurnal juga seperti itu. Jadi misalkan kita buka jurnal, halaman jurnalnya atau publisher jurnalnya, kemudian kita klik jurnal tersebut, kemudian akan mengarah dulu pada detail jurnal tersebut. Jadi belum langsung ke file jurnalnya biasanya. Itulah yang bisa kita lihat, oh ternyata ini tahun 2012. Saya butuhnya yang 2018 misalnya seperti itu. Maka kita bisa back lagi ke sini untuk melihat mana sih yang terbitan 2018. Seperti itu. Kemudian untuk ketersediaan buku juga bisa dicari di online perpustakaannya UNER. Ini metodologi penelitian kualitatif misalkan untuk judulnya. Kemudian kita lihat bukunya apakah bisa dipinjam atau sudah dipinjam oleh orang lain dan belum dikembalikan. Nah, ini ada 4 buah buku ya yang tersedia di perpustakaannya UNER. Kemudian kita lihat akses dapat dipinjam semua, lokasinya perpustakaan pusat, Visip Corner, kampus B, kemudian ketersediaan dipinjam, tersedia atau dipinjam. Maka di sini kalau misalnya kita lihat di sini ada 2 dipinjam, 2 tersedia, maka ada 2 buku yang bisa dipinjam oleh yang tertarik dengan metodologi penelitian kualitatif oleh Lexi J. Moleong. Kalau mau dipinjam. Kemudian ini web atau search engine yang tadi saya sebutkan, search engine mungkin yang tidak tahu ya search engine itu apa. Seperti ini ya, Google itu search engine yang paling umum kalian gunakan. Kemudian Yahoo, kalau yang masih menggunakan Yahoo, kemudian Alta Vista, kemudian ada Theoma, ada Hotbot, ada Gigablast, dan lain-lain. Apakah terbatas pada yang ada di slide ini? Tidak. Selama
search engine dari web atau browser yang kalian gunakan di komputer kalian masing-masing, itu bisa mendapatkan hasil informasi yang dibutuhkan, maka itu termasuk web atau search engine juga. Misalnya ada yang menggunakan Mac, ada yang menggunakan Internet Explorer, ada yang menggunakan Opera, itu boleh. Kemudian pangkalan data berbayar versus tidak berbayar. Jadi database atau pangkalan data untuk sumber-sumber artikel resmi yang biasanya jadi rujukan, itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar atau free, bisa diakses bebas. Nah, ini adalah contoh yang berbayar, Scopus, kemudian Woltер Kluwer untuk yang dari kesehatan, kemudian ada Springer untuk semuanya ya, ini semuanya, untuk Scopus juga semuanya, ada Summon, ada Sage, dan lain-lain. Nah, ini adalah yang dilanggan oleh Universitas Airlangga. Jadi Universitas Airlangganya bayar ke mereka, tapi kita sebagai sivitas akademikanya UNER, dosen, mahasiswa, tendik, dan peneliti-peneliti yang ada di UNER, kalau kita membuka dengan email afiliasi UNER, unerac.ac.id itu, bisa kita mengakses ini. Jadi kalian sebagai mahasiswa bisa mengakses yang dilanggan oleh UNER ini untuk menjadi sumber referensi atau bacaan untuk kalian melakukan penelitian atau proyek. Sampai Cambridge juga dilanggan ya, Nature juga dilanggan, Emerald, EBSCO, Sage, ProQuest, Science Direct juga dilanggan. Kemudian yang tidak berbayar tentunya bisa di googling ya, tidak mesti 4 ini, tapi biasanya kalau kita ingin membaca virtual seperti itu, membaca virtual dari sumber-sumber kredibel, ada perpustakaannya UT, digitalnya UT, pustaka.ut.ac.id, RBV ya, ruang baca virtual kalau saya tidak salah, karena saya juga kebetulan mengajar di UT, jadi bisa mengakses. Ini mereka menyediakan situs-situs link-link free book yang mereka punya, kemudian bisa diakses oleh kita dari luar maupun yang mengajar. Kalau yang mengajar tentu bisa ya. Yang dari luar juga ada beberapa yang bisa diakses, walaupun sepertinya tidak semua ya. Masih ada yang di hide, terutama untuk buku-buku modul pembelajaran yang mereka gunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau UPBJJ. Kemudian Education Resource Information Center, ERIC, itu bisa diakses, ini ya alamatnya, yang menyediakan berbagai jenis koleksi seperti buku, tesis, disertasi, hasil penelitian, dan sebagainya. Kemudian pangkalan data e-book free, seperti contohnya LibGenRus, mungkin yang sudah tahu ya, LibGenRus untuk mendownload buku-buku PDF yang kalau kita beli di Amazon mungkin harganya $100, kalau kita pakai LibGenRus itu bisa kita dapatkan dengan gratis dan mudah. 5 menit dapat buku e-booknya. Biasanya kan kalau kita kuliah ada RPS, ada kontrak kuliah, bukunya apa aja yang dipakai gitu ya. Mungkin kalau kalian tidak punya bukunya dan tidak bisa di Google, cari di LibGenRus-nya. Maka nanti bisa di-download langsung. Dapat soft file-nya. Kemudian yang terakhir ada e-resource Perpustakaan Nasional Republik Informasi Republik Indonesia kalau tidak salah. Nanti coba di cross check lagi nih. Sepertinya typo. Dan harus login dulu. Jadi member dulu, kemudian nanti bisa mengakses Perpustakaan Nasional apa saja e-katalognya. Jadi di sini ya, resourceperpusnas.go.id. Ini yang tidak perlu bayar, hanya perlu login atau hanya perlu sign up dulu ya. Sign up dulu sebelum login dan bisa mengakses database yang mereka sediakan untuk open public. Kemudian ini ada Remotext di UNER, mungkin pernah dengar juga ya, mungkin beberapa fakultas sudah ada yang memberikan materi Remotext ketika pengenalan kampus untuk mabanya. Pangkalan data berbayar yang dilanggan oleh UNER, ini harus sign up dulu ya, harus registrasi dulu dengan email UNER, kemudian bisa mengakses resource-resource yang disediakan atau yang dilanggan oleh UNER lewat Perpustakaan Universitas Airlangga melalui Remotext ini. Jadi di sini ada contoh cara registrasinya, buka URL, data diri, kemudian tunggu persetujuan admin, aktifkan akun, kemudian
set password, login, dan mencari resource-nya. Resource-nya seperti tadi ya, ada Sage, Scopus, ScienceDirect, Emerald, Walter Kluwer, dan lain-lain. Jadi tidak perlu bayar ke publishernya, UNER yang membayar setiap tahun. Kemudian ini contoh tampilan dari uner.remotext.co seperti ini. Kemudian ini ya, ketika kita sudah masuk dengan akunnya kita yang sudah diaktifasi oleh admin perpustakaan UNER, seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada search all, database, jurnal, book, dan lain-lain. Kemudian populer database di Remotext yang biasanya diakses oleh mahasiswa dan dosen adalah Scopus, ScienceDirect, Web of Science atau ESI, Sage, JSTOR, dan ProQuest. Kemudian ini adalah tampilan dari Scopus. Kalau Scopus mah gampang ya, scopus.com. Scopus.com kalau kita cari tanpa lewat Remotext-nya UNER, maka ketika kita tertarik dengan salah satu artikel tidak bisa di-download. Downloadnya harus bayar dulu. Bayarnya masukkan kartu kredit. Kalau yang kalian sudah punya kartu kredit, mungkin sudah gampang ya, saya punya kartu kredit, tinggal masukkan nomor kartu kreditnya, CVV-nya berapa. Kalau tidak punya kartu kredit, maka gunakan Remotext supaya bisa mendownload artikel jurnal yang dari Scopus. Scopus sudah internasional ya, jadi sudah pasti sangat-sangat kredibel. Bahkan juga sekarang semua peneliti berlomba untuk H-indeks Scopusnya berapa. Kalau semakin tinggi, maka akan semakin bagus kredibel penelitiannya di mata internasional. Ini juga contohnya ScienceDirect. Nih, kalau kita menggunakan Remotext akan ini brought to you by Airlangga University sebagai pelanggan dari Scopusnya. Kemudian ini adalah tampilan dari Web of Science atau Clarified Analytics atau ESE, sama seperti Scopus juga, cuma berbeda. Kalau Scopus ini kan semuanya ya, semua yang terindeks Scopus, maka akan muncul di sini, tapi untuk Web of Science biasanya tidak se-broaden Scopus. Jadi untuk Web of Science ini lebih pilih-pilih daripada Scopus, jadi lebih sedikit ya jatuhnya. Ini juga sama seperti Scopus tadi, bisa dicari, mau mencari apa? Dokumenkah atau berdasarkan autornya, ingin di search berdasarkan autor, kemudian nanti akan muncul semua publikasi autor tersebut atau cited references-nya. Kemudian Sage Jurnal seperti ini juga dilanggan oleh Universitas Airlangga lewat Remotext-nya, seperti ini, Health Sciences atau Material Sciences dan Engineering, atau Social Sciences dan Humanities, dan lain-lain. Jadi tinggal nanti diklik manakah salah satunya, misalkan Engineering, maka nanti akan muncul semua Sage Jurnal yang berkaitan dengan Engineering. Kemudian nanti tinggal pilih mau mendapatkan jurnal yang mana. Kemudian ini ada perubahan sebetulnya dari Remotext ke Pen VPN oleh DSI atau Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Universitas Airlangga. Yang dulunya kita butuh mendaftar akun, kemudian akses via website Remotext, sekarang bisa diakses dengan menggunakan aplikasi OpenVPN dengan akun Cyber Campus. Jadi tidak perlu banyak akun, karena memang UNER targetnya adalah single sign-on atau SSO. Dengan akun Cyber Campus bisa mengakses seluruh fasilitas yang ada di UNER. Jadi masih dalam tahap perpindahan ya. Ini adalah dashboard atau landing page-nya untuk Pen VPN. Kemudian ini Central Authentication Key-nya atau CAK, proses untuk keamanan informasi. Ada aktivasi VPN, dashboard, dosen, email, e-office, helpdesk-nya, keuangan, dan juga portal kuesioner. Ini cara menggunakan VPN-nya, jadi harus unduh aplikasi, kemudian konfigurasi, bisa ya, sudah bisa semuanya, Windows, Linux, Mac, Android, iOS. Kemudian unduh file konfigurasinya, ada config.ovpn, kemudian nanti kita install ya di laptop kita masing-masing atau di HP kita masing-masing, kalau yang menggunakan smartphone atau tablet, import profile konfigurasi, seperti ini ya caranya.
yang di-download pada halaman chak.uner.ac.id. Kemudian ini adalah tampilan lewat mobile phone, ada NIM, NIC atau NIP, kemudian password Cybercampus-nya. Jadi sama seperti login Cybercampus. Kemudian ini ya melihat kalau kita sudah terkoneksi dengan VPN profilnya kita tadi yang disetting melalui config.ovpn. Untuk latihannya, silahkan dicoba ya. Mungkin di sini, karena latihan di slide-nya ini adalah topik manajemen pemasaran, dan mungkin tidak semua dari kalian mengerti mengenai topik manajemen pemasaran, boleh lakukan pencarian berdasarkan skup bidang studinya masing-masing. Misalkan kesehatan, cari yang berbau kesehatan, misalnya stunting, atau nutrition, atau COVID-19, bebas. Kalau yang dari teknik mungkin mau big data atau machine learning, boleh. Kalau misalnya dari ekonomi mungkin lebih ke ekonomi pembangunan misalkan, boleh. Jadi disesuaikan saja dengan topik masing-masing. Jadi karena ini kan sifatnya latihan ya, latihan individu, dan tentunya nanti akan berguna ketika kalian mencari jurnal, artikel, untuk proses literatur review atau studi literatur mengenai topik-topik tentunya di bidang kalian masing-masing. Jadi dengan menggunakan library-nya UNER atau perpustakaan UNER, silahkan dibuka lewat link ini, kemudian pilih 2 database jurnal internasional, boleh Scopus, Science Direct, boleh Scopus Web of Science, boleh Walter Kluwer dan Sage Journal, boleh Walter Kluwer, Emerald, dan sebagainya. Kemudian lakukanlah penelusuran informasi mengenai topik yang kalian pilih, satu saja, dengan menggunakan simple search, seperti tadi, simple ya. Kemudian advanced search, pakai and or not. Kemudian strategi penelusurannya seperti apa. Kemudian pilih 2 artikel jurnal dari 2 database yang kalian pilih tadi. Kemudian analisis perbedaan dan jelaskan mengenai temuan yang kalian lakukan ketika melakukan step 1 sampai 4. Apa yang menjadi temuan? Berhasilkah di-download? Kemudian sudah spesifikkah hasil yang didapatkan dari advanced search dibanding simple search? Itu adalah temuannya untuk latihan ini. Apakah latihannya dikumpul? Tidak, jadi hanya latihan mandiri. Karena komponen penilaian seperti kontrak kuliah tidak ada latihannya. Jadi hanya kuis, UTS, tugas kelompok, kemudian UAS. Kira-kira begitu ya. Sudah, itu yang untuk materi minggu ini. Jadi bagaimana sih cara mendapatkan literatur yang baik untuk penelitian ataupun proyek. Karena untuk penelitian ini itu tidak bisa hanya mengandalkan Google. Karena kalau hanya mengandalkan Google, maka akan terbatas sekali studi literatur yang bisa digunakan. Kemarin pernah ada yang bertanya juga ya, kalau saya tidak salah, apakah di kelas ini atau di kelas saya yang lainnya, itu menanyakan apa sih bedanya literatur review dengan original artikel atau research artikel. Nah, itu juga salah satunya untuk literatur review atau paper review itu menggunakan teknik ini. Bagaimana mendapatkan kata kunci yang baik dan sumber-sumber yang kredibel dari search engine setiap publisher. Yang tergampang memang menggunakan libuner.ac.id. Jadi menggunakan remote text-nya langsung bisa mengakses berbagai publisher jurnal terbaik di dunia yang dilanggan oleh Universitas Erlangga. Kira-kira itu untuk materi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan ya mengerjakan latihannya. Masih ada sekitar 7 menit sebelum kuliahnya selesai. Silahkan dibuka ya linknya yang ini, lipunar.ac.id-nya. Kemudian silahkan coba terapkan simple search, advanced search, dan strategi penelusuran sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di slide ini. Bisa dilihat di e-learning juga ya. Kalau lupa, simple search itu seperti apa, advanced search seperti apa, dan strategi penelusuran seperti apa. Ini akan berguna, teknik ini akan berguna ketika nanti kalian mengerjakan tugas kelompok, yaitu mini literatur review yang dilakukan berkelompok di 2 minggu lagi ya, sepertinya. Minggu ke-13. Jadi mungkin dari sekarang, karena sudah ada kelompoknya, silahkan bisa mulai didiskusikan mau mereview atau melakukan literatur review terhadap jurnal apa. Untuk jurnalnya, sebentar saya carikan dulu. Satu bahasa Indonesia dan 2 bahasa Inggris. Jadi silahkan dicari artikelnya bebas, 1 bahasa Indonesia dan 2 bahasa Inggris, tergantung kesepakatan dari kelompoknya. Bisa dicari dari sekarang, jadi nanti minggu ke-13 tinggal melakukan literatur review dengan ketentuan-ketentuan yang akan kita bahas minggu depan. Apa saja sih yang penting untuk direview dari sebuah artikel atau jurnal, agar dapat intisari dan metode yang peneliti cantumkan pada artikel atau jurnal tersebut. Kira-kira begitu ya. Silakan ini dicoba dulu bagaimana caranya mendapatkan artikel-artikel tersebut. Jadi dari kata kunci dicari lewat simple search atau advanced search, kemudian di-download, kemudian sudah selesai untuk minggu ini. Yang tadi, yang mungkin masih bingung boolean logic itu seperti apa, kemudian pencarian lewat parenthesis, truncation, kalau masih ada yang bingung, sebetulnya tidak usah terlalu dibingungkan, karena kan kita belajar data dan pustaka ya, tidak belajar logika dan algoritma. Jadi untuk konsep matematisnya tidak perlu terlalu dibingungkan, karena yang perlu di kalian adalah secara umum, yang perlu adalah cara mencari artikel jurnal tersebut lewat search engine, website atau search engine. Kalau sudah jago mencari, mungkin ada ya temannya yang bilang, kamu saja yang mencari, kamu jago mencari. Nah itu artinya sudah tahu ya bagaimana caranya search engine tersebut bekerja. Semakin spesifik topik atau kata kunci yang diinputkan pada search engine tersebut, maka search engine tersebut akan menampilkan hasil yang baik, semakin lengkap, dan semakin fokus terhadap topik yang diinputkan. Termasuk juga ketika kita mencari lewat search engine yang berupa database, publikasi, atau artikel jurnal, seperti library-nya UNER, seperti scopus.com, Web of Science, seperti yang sudah ditampilkan di slide materi hari ini. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap database jurnal ada search engine-nya. Search engine-nya kita bisa menggunakan simple search, advanced search, atau metode-metode yang lain. Boleh diisi semua subbab-subbab atau subkolom-subkolom yang ada di search engine tersebut, boleh juga dikosongkan, tergantung dari kesepakatan antar kelompok atau antar tim, mau sejauh mana mendapatkan informasi atau literatur yang dibutuhkan untuk setiap topik, publikasi, atau artikelnya. Kira-kira itu ringkasan atau summary dari materi hari ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri kelas hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan.
Saya tutup ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima